Bab 625-628. Oleh karena itu, Li Fugui mempermalukan dan memukuli Liang Hua lagi di depan semua orang. Dia berharap Liang Hua melompati tembok untuk menghadapinya. Begitu Li Fugui mengetahuinya, dia akan punya alasan untuk berurusan dengan Liang Hua. Singkatnya, menurut Li Fugui, cara terbaik bagi Liang Hua adalah segera mencari koneksi, keluar dari tim kedua, dan pergi ke tempat lain. Hanya dengan cara inilah dia bisa lepas dari cengkeraman Li Fugui. Jika Liang Hua tidak percaya pada kejahatan dan terus bertahan di tim kedua, Li Fugui punya banyak cara untuk menyiksanya. Dengan pemikiran ini di benaknya, Li Fugui membuka pintu dan masuk ke kantor. Wakil Direktur Ming duduk di belakang meja, seolah-olah dia sedang berurusan dengan suatu urusan resmi, sementara Hua Duo berdiri di samping, melihat dokumen di meja dengan diam-diam dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Li Fugui, kamu datang pada waktu yang tepat. Saya akan mengadakan pertemuan dengan anggota tim kedua nanti. Saya akan mengumumkan penunjukan Anda dan Dodo di tempat pertemuan itu, kata Wakil Direktur Ming dengan tenang tanpa melihat ke atas. Li Fugui menahan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, Wakil Direktur Ming, saya datang kepada Anda karena saya memiliki kabar baik lainnya untuk dilaporkan kepada Anda. Oh, kabar baik apa? Wakil Direktur Ming mengangkat kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Li Fugui sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. Li Fugui terbatuk, dan berkata tanpa tersipu atau terengah-engah, berkat perhatian Wakil Direktur Ming, saya dipromosikan menjadi Li Fugui sebagai Wakil Kapten, dan saya akan bekerja di posisinya. Karena saya sudah menjadi Wakil Kapten, saya harus melakukannya untukmu. Game ke-6 kita adalah untuk kepentingan tim kedua. Oh, teruslah bicara. Ekspresi Wakil Direktur Ming tetap tidak berubah, tetapi matanya menjadi semakin ceria. Bagaimanapun juga, wajah Li Fugui belum mencapai level tembok kota. Jadi dia tersenyum malu-malu dan melanjutkan, Wakil Direktur Ming, saya telah merekrut beberapa ahli untuk game ke-6 dan tim kedua kami, dan saya ingin bertanya kepada Wakil Direktur Ming menyetujui mereka untuk bergabung dalam game ke-6. Oh, biarkan mereka masuk. Wakil Direktur Ming memandang Li Fugui sambil setengah tersenyum, melemparkan pena di tangannya ke atas meja, bersandar di kursi bos, dan mengatakan sesuatu yang sangat menindas. Li Fugui berkata dengan cepat, Tuan Mingjing, kalian semua, masuklah. Begitu suara itu turun, pintu kantor dibuka lagi, dan kemudian Tuan Mingjing masuk bersama Suetu dan Liu Xia. Hua Duo, yang berdiri di samping Wakil Direktur Ming, membuka matanya lebar-lebar dan menatap Li Fugui dengan heran. Dia tidak mengerti bagaimana Li Fugui bisa melakukan hal sebaik itu. Itu mereka, Tuan Mingjing sedikit menyipitkan matanya, tetapi ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Li Fugui sangat gembira. Dari kalimat ini dia tahu bahwa Wakil Direktur Ming benar-benar mengetahui tentang Tuan Mingjing, Liu Xia dan Suetu. Sekarang setelah Anda mengetahuinya, hal ini mudah untuk ditangani, dan Anda tidak perlu membuang waktu untuk berbicara. Wakil Direktur Ming menatap Tuan Mingjing sambil tersenyum dan berkata, Tuan Mingjing, saya telah mendengar nama Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan melihat Anda bersedia bergabung dengan Biro ke-6 kami. Tuan Mingjing mengelus janggutnya dan berkata dengan senyum yang tidak rendah hati atau sombong. Wakil Direktur Ming bercanda, saya sudah setengah berkaki di Loos. Jika bukan karena undangan kekayaan, tentu saja saya tidak ingin keluar dan mempermalukan diriku sendiri. Kata-kata Tuan Mingjing salah. Orang yang benar-benar kuat seperti Anda selalu diterima di Biro ke-6 kami. Tapi, Tuan Mingjing, Anda harus memahami bahwa jika Anda bergabung Biro ke-6, Anda harus mematuhi kendali Biro ke-6, Wakil Direktur. Ming He berbicara perlahan, ekspresinya menjadi lebih serius. Hua Duo di samping hampir mati rasa penasaran. Dia terus menebak-nebak tentang identitas Tuan Mingjing. Tapi dia tidak bisa menebak apapun. Tapi dia tahu betul bahwa tidak ada yang bisa menarik perhatian Wakil Direktur Ming. Akan menjadi saham biasa. Tuan Mingjing jelas telah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Dia tersenyum tipis dan berkata, karena kamu bergabung dengan tim kedua, kamu secara alami akan mematuhi perintah Fugui.
Wakil Direktur Ming sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara, tetapi memandang Suetu dan Kuiksen, dan dia bertanya, "Bagaimana dengan kalian berdua?" Suetu berkata dengan tenang, "Saya mematuhi perintah Wakil Kapten Li." Liu Xia memandang Wakil Direktur Ming dengan tatapan samar, lalu berkata, "Tentu saja aku juga." Karena memang begitu, bukan tidak mungkin, hanya saja gaji dan tunjanganmu hanya bisa dibagikan sesuai spesifikasi anggota tim biasa. Wakil Direktur Ming berkata perlahan dan sengaja. "Tidak masalah." Li Fugui sedang menunggu kalimat ini, begitu Wakil Direktur Ming mengatakannya, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Saya akan membayar gaji dan tunjangan mereka." "Ini melanggar aturan," Wei Leng berkata dengan tenang. Li Fugui terbatuk dan berkata dengan wajah pahit, "Wakil Direktur Ming, bukannya saya ingin mempermalukan Anda, tetapi Anda juga tahu bahwa jika Anda ingin merekrut ahli seni bela diri kuno berdasarkan harga yang kami tawarkan di game ke-6, itu adalah mustahil-mustahil, meskipun saya tidak mematuhi aturan, tetapi ini adalah hal yang hebat bagi kami di game ke-6. Wakil Direktur Ming menatap Li Fugui dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Kamu menginginkanku bukan tidak mungkin untuk setuju. Tapi aku punya satu syarat." "Kondisi apa?" Wajah Li Fugui berseri-seri. Karena sudah ada kesepakatan, berarti masalah ini hampir tidak bisa dipisahkan. Senyum muncul di bibir Wakil Direktur Ming, dan dia berkata, "Ini sangat sederhana. Tugas yang diberikan kepada Anda kali ini tidak hanya harus diselesaikan, tetapi juga diselesaikan dalam kelompok terbaik. Ini, tidak ada pertanyaan." Li Fugui tampak malu dan tertekan, lalu mengangguk. Wakil Direktur Ming hanya mencuri sedikit, tersenyum, dan berkata, "Anda setuju saja, dan saya akan menyapa prosedur mereka." Li Fugui merasa telah menderita kerugian, dan itu adalah kerugian yang besar. Jadi sebelum Wakil Direktur Ming memberikan perintah penggusuran, dia memanjat tiang dan berkata dengan wajah tegas, "Wakil Direktur Ming, bagaimana dengan itu? Ada satu hal lagi yang saya perlu persetujuan Anda, Wakil." Direktur Ming wajahnya menjadi dingin. Li Fugui berkata dengan cepat, "Itu saja. Saya berencana membentuk tim penegak hukum periferal kedua dengan kontrak. Tapi jangan khawatir. Kita tidak perlu khawatir tentang tunjangan, gaji, dan masalah lain dari tim penegak hukum ini. Tim kedua kita bisa mandiri, swasembada." "Tidak," Wakil Direktur Ming menolak tanpa memikirkannya. Li Fugui bertanya dengan sedikit tidak senang, "Wakil Direktur Ming, masalah ini juga merupakan hal yang hebat bagi Biro ke-6 kita, mengapa tidak bisa dilakukan, Wakil?" Direktur Ming mengangkat alisnya dan tersenyum, dan bertanya, "Kamu adalah apakah kamu menanyaiku?" Li Fugui sangat marah sehingga dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia melotot dan berkata, "Wakil Direktur Ming, mari kita bahas masalah ini dan jangan gunakan statusmu untuk menekanku. Bukankah lamaranku bagus? 1. Mengapa Anda tidak setuju? Bagaimana?" Wakil Direktur Ming tampak sedikit tidak berdaya, dan dia tidak bisa marah pada Li Fugui. Jadi dia tidak punya pilihan selain menjelaskan, "Saya tidak memulai game ke-6 sendirian, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Li Fugui berkata sambil tersenyum hippie. "Saya pikir itu adalah sesuatu. Itu saja, Wakil Direktur Ming, Anda adalah pendukung tim kedua kami. Saya yakin Anda akan mampu menyelesaikan masalah sekecil itu." Wakil Direktur Ming berpikir sejenak, akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, saya bisa berjanji kepada Anda, tetapi Anda tidak boleh mengecewakan saya. Jika tidak, saya tidak akan dapat berbicara untuk tim kedua Anda di administrasi umum." Li Fugui sangat gembira, rencana anggota non-staff ini, tapi dengan rencana suppressing dan penggunaannya sangat erat kaitannya. Tentunya selain itu juga bermanfaat bagi dirinya secara pribadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu antusias untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan game ke-6? "Jangan khawatir, Wakil Direktur Ming, selama saya Li Fugui masih di tim kedua, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Li Fugui menepuk dadanya dan berkata dengan keras. Wakil Direktur Ming berkata dengan acuh tak acuh, direktur ini tidak mendengarkan kata-kata besar, hanya tindakan. "Kalau begitu tunggu dan lihat saja," kata Li Fugui dengan percaya diri. Wakil Direktur Ming melirik Li Fugui, dan tiba-tiba berkata,
Ngomong-ngomong, saya juga telah mendengar tentang masalah Liang Hua. Anda harus memaafkan orang lain, latar belakang Liang Hua tidak sederhana. Jika Anda melepaskannya, tidak apa-apa di masa depan. Kita bertemu, kan? Li Fugui terkejut ketika dia melihat wakil direktur Ming peduli dengan masalah sekecil itu. Kalau memang masalah kecil, tidak apa-apa dia memamerkan wajah wakil direktur. Tetapi Li Fugui punya idenya sendiri tentang Liang Hua. Jadi ketika dia mendengar ini, dia berkata dengan samar, "Wakil direktur Ming, jangan khawatir. Saya, Li Fugui, bukanlah penjahat yang sombong dan tak kenal ampun," kata Li Fugui setelah selesai kata-kata ini, dia dengan jelas melihat bahwa Hua Duo memandangnya dengan jijik. Wakil direktur Ming menatap Li Fugui sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, ayo turun." 10 menit kemudian, ruang konferensi akan mengadakan pertemuan. Ya, dua syarat Li Fugui terpenuhi, dan suasana hatinya secara alami sedang baik. Dia segera meninggalkan kantor bersama Tuan Ming Jing, Liu Sha dan Suetu. Wakil direktur Ming, ini tidak mudah, Suetu tiba-tiba berkata ketika dia sampai di ruang pertemuan di gedung kecil. Tuan Ming Jing tersenyum dan berkata, "Itu wajar. Jangan melihat tim yang malang di game ke-6. Itu karena Master sebenarnya berkumpul di markas game ke-6. Dikatakan bahwa itu adalah Crouching Tiger, Hidden Dragon. Tidak, wakil direktur Ming ini tidak diragukan lagi yang terbaik di antara mereka. Wakil direktur Ming ini sangat menindas. Saya khawatir kekuatan saya telah melampaui tingkat bawaan. Sebelum saya bertemu dengannya, saya berpikir bahwa bakat saya sudah sangat kuat. Aku tidak menyangka, kata Liu Xia dengan mata serius. Li Fugui berkata dengan mudah dan tenang, "Kalian, mengapa repot-repot membandingkan diri Anda dengan orang mesum seperti itu? Jangan khawatir, dengan sumber daya yang saya berikan kepada Anda, kultivasi masa depan Anda tidak akan lebih rendah bahkan jika Anda mau. Jika demikian, jika Anda mengucapkan kalimat ini secara normal, pasir hisap pasti akan keluar dan mengucapkan beberapa kata kasar. Namun kini, Quicksand jarang mengambil sikap default. Tak hanya Quicksand, Suetu pun mengamini kalimat tersebut. Melimpahnya dan langkanya sumber daya pelatihan cukup membuat nasib seorang pejuang zaman dahulu mengalami perubahan yang menggemparkan. Misalnya, jika dia dan Liu Xia belum bertemu Li Fugui, maka tingkat kultivasi mereka saat ini tidak akan berada pada kondisi bawaan. Bahkan, jika mereka kurang beruntung, akan sulit bagi mereka untuk menerobos ke kondisi bawaan dalam diri mereka, seumur hidup. Tapi hanya karena aku bertemu monster Li Fugui, aku bisa melewati penghalang seperti jurang itu dengan mudah. Melihat ke belakang sekarang, aku selalu merasa seperti sedang bermimpi." Ekspresi Tuan Ming Jing normal, pada tingkat kultivasi dan usianya. Cairan spiritual biasa sudah lama tidak berpengaruh padanya. Li Fugui melangkah ke ruang konferensi bersama mereka bertiga saat ini. Sudah ada 7 atau 8 anggota tim kedua yang duduk jarang di dalam. Setelah mereka bertiga masuk dan duduk, banyak anggota tim kedua berjalan satu demi satu, dan kebanyakan dari mereka adalah wajah baru Li Fugui. 10 menit kemudian, wakil direktur Ming masuk ke ruang pertemuan bersama Hua Duo, kapten baru tim kedua, lalu berjalan ke mimbar untuk duduk. Tepuk tangan, Li Fugui memimpin dengan bertepuk tangan. Liang Hua duduk di sudut dan bertepuk tangan juga, tapi wajahnya penuh sarkasme. Orang ini benar-benar tahu cara menyanjung. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengan Liang Hua. Lagi pula, selalu tidak nyaman bagi Li Fugui untuk bangkit seperti roket. Wakil direktur Ming tidak berbasa-basi atau tidak masuk akal pada pertemuan tersebut. Setelah dengan singkat mengumumkan penunjukan Hua Duo dan Li Fugui, dia memberikan ruang dan waktu kepada Hua Duo dan Li Fugui. Setelah Hua Duo selesai berbicara, semua anggota tim kedua bertepuk tangan secara serempak. Hua Duo sudah menjadi wakil kapten sebelumnya, tetapi sekarang Sao Ai Guo telah dipromosikan, bukan hal yang tidak dapat diterima jika Hua Duo dipromosikan menjadi kapten. Namun ketika Li Fugui naik ke atas panggung untuk berbicara, ruang konferensi menjadi sunyi. Pada saat yang sama, banyak orang menatap Li Fugui dengan dingin, seolah ingin melihat Li Fugui mempermalukan dirinya sendiri.
Li Fugui memandang semua orang satu persatu. Yang mengejutkan Li Fugui, sebenarnya ada cukup banyak anggota di tim kedua, lebih dari 30. Hanya saja setiap orang mempunyai urusannya masing-masing pada waktu biasa, dan ada pula yang masih menjalankan tugas di luar, sehingga tidak ada cara untuk berkumpul. Saya yakin banyak orang telah mendengar nama saya. Izinkan saya memperkenalkannya kembali di sini. Nama saya Li Fugui, dan saya akan menjadi wakil kapten Anda mulai sekarang. Saya tahu bahwa setiap orang pasti tidak memiliki kesan yang baik terhadap saya sebagai seseorang. Tetapi ada yang ingin saya katakan terlebih dahulu. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan secara pribadi. Tetapi jika Anda memberitahu saya siapa yang berani menunda bisnis, jangan salahkan saya karena memalingkan wajah dan menyangkal orang. Saya mendengar bahwa ketika Anda seorang pemimpin, Anda harus menetapkan aturan dan berjuang untuk pembangunan. Saya, Li Fugui, tidak memiliki aturan apapun. Saya hanya mengatakan, mereka yang mengikuti saya akan makmur, dan mereka yang melawan saya akan binasa, yang berkemampuan akan dipromosikan, dan yang biasa-biasa saja akan diturunkan. Sesederhana itu. Adapun masa depan, tujuan saya adalah membiarkan tim kedua kami menjadi terkenal di kota Qingzhou pada putaran ke-6. Di masa depan, tim kuno manapun prajurit yang mendengar nama tim kedua kita harus menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berteriak, "Han, ayah!" Li Fugui mengucapkan semua kata di dalam hatinya dalam satu tarikan napas. Saya harus mengatakan bahwa berbicara pada pertemuan semacam ini sungguh menyiksa. Li Fugui tidak berkulit tebal sekarang, dia tidak bisa berbohong, dan dia tidak terbiasa mengucapkan kata-kata kosong. Dia hanya pandai menyombongkan diri, jadi dia hanya bisa menghadapinya dengan santai. Namun, setelah Li Fugui selesai berbicara beberapa saat, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Sesaat kemudian, ledakan tawa, hahaha, tiba-tiba terjadi di seluruh ruang konferensi. Li Fugui menyentuh hidungnya dan kembali ke posisinya dengan ekspresi alami. Pertemuan berakhir begitu saja. Biro ke-6 adalah departemen yang sangat efisien dan sibuk, tentu saja tidak dapat menyia-nyiakan setengah hari atau bahkan satu hari pun untuk hal-hal seperti departemen dan lembaga lain. Namun, meski pertemuan telah usai, perkataan Li Fugui menimbulkan perbincangan luas. Beberapa orang merasa badai akan datang. Beberapa orang juga menganggap Li Fugui adalah macan kertas dan punya cara untuk menyombongkan diri, tapi itu saja. Beberapa orang berpikir bahwa Li Fugui, seorang wakil kapten, tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu, bahkan jika dia ingin mengatakannya, itu harus diucapkan oleh Hua Duoduo. Ada lebih banyak orang yang menunggu untuk melihat lelucon Li Fugui, dan mereka merasa Li Fugui tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Li Fugui sangat menyadari diskusi dan pemikiran remeh ini, namun dia tidak menjelaskan atau mengambil tindakan apapun untuk menghentikan rumor tersebut. Alasannya sederhana, Li Fugui sangat menyukai apa yang dikatakan Wakil Direktur Ming. Segalanya dilakukan, bukan dikatakan. Selama dia bisa memenuhi kata-katanya, tentu saja diskusi seperti itu akan lebih sedikit di masa depan. Saat sore hari, setelah makan perpisahan, Li Fugui dan Hua Duoduo berdiri di depan pesawat militer di kursi pesawat yang tertutup dan terisolasi di dalam bandara Qingzhou. Wakil Direktur Ming, ingatlah untuk sering datang ke sini di masa depan. Li Fugui memandang Wakil Direktur Ming, dengan enggan, menatapnya seperti ini. Dia hampir menitikkan dua air mata. Sudut mulut Hua Duo bergerak-gerak, dan dia berkata dengan sedikit tak tertahankan, "Cukup sudah. Wakil Direktur Ming sudah naik ke pesawat, dan sekarang pintu kabin ditutup. Kepada siapa Anda menceritakan hal ini? Bisakah Wakil Direktur Ming mendengarnya?" Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Duo-duo, inilah kenapa kamu tidak mengerti. Entah pemimpinnya bisa melihatnya atau tidak. Sikap kita harus tuluskan. Jangan takut 10.000, untuk berjaga-jaga. Bagaimana jika pemimpin melihatnya, Hua?" Hua Duo berkata tanpa berkata-kata, "Mengapa saya belum pernah melihat Anda begitu tersanjung sebelumnya? Apakah Anda dibawa pergi oleh seseorang? Ditangkap, Dodo? Apakah Anda membaca beberapa novel yang tidak sehat akhir-akhir ini?" Hua Duo menyadari apa, hatiku sangat berbahaya, aku hampir ketahuan. Dia sedikit tersipu, menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tidak mungkin, jangan bicara omong kosong. Li Fugui memandang Hua Duo sambil tersenyum, dan tidak bertanya lagi. Tetapi berkata, bukankah kita tidak menjadi pemimpin sebelumnya, jadi kita tidak perlu menyanjung. Sekarang kita berbeda. Sekarang berbeda karena kamu sudah mendapatkan pemimpinnya. HMPH, baiklah, semua pesawat ada di langit, kita harus pergi juga. Jika kamu punya waktu dan tenaga, Anda harus memikirkan bagaimana menyelesaikan misi kami. Hua Duo berkata dengan marah. Li Fugui mengangguk dan berkata, Duo, jangan khawatir, tugas ada di tanganku, tidak akan ada kecelakaan. Mata Hua Duo berbinar, dan dia bertanya dengan gembira, Li Fugui, kamu sudah bisa menemukan jalannya. Li Fugui terkekeh, dan berkata, San Ren punya triknya sendiri, jadi aku tidak bisa berkata lebih banyak sekarang, tapi aku akan memulai misinya hari ini. Cepat, mari kita dengarkan, Hua Duo bertanya dengan wajah bergosip. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Hua Duo mengangkat wajahnya dengan marah, dan berkata, Kamerat Li Fugui, perhatikan sikapmu, saya adalah atasan langsungmu sekarang, beraninya kamu tidak menyetujui apa yang diminta atasan langsungmu. Li Fugui berkata sambil tersenyum, Duo, jangan gunakan ini untuk menekanku. Siapa di antara kita yang mengikuti siapa? Selain itu, kamu tidak bisa mengusirku, jadi aku tidak takut padamu. Hua Duo juga berpikiran sama memikirkan. Betapa agungnya Sao Ai Guo ketika dia menjadi kapten, dan dia menepati janjinya. Sekarang gilirannya untuk duduk di singgasana kapten, tapi tidak seperti itu. Anggota tim lainnya baik-baik saja. Statusnya sebagai kapten tidak memiliki keuntungan di depan Li Fugui. Memikirkan hal ini, Hua Duo kehilangan minat. Dia berkata, Oke, tidak bisakah aku mendengarkanmu saja, selama itu selesai, Li Fugui. Sebenarnya tidak ingin Hua Duo ikut campur lagi dalam urusannya, jadi dia mendengarkan. Setelah mendengar perkataan Hua Duo, dia tahu bahwa tujuannya telah tercapai, jadi dia segera mengubah wajahnya dan mulai membujuk Hua Duo. Hua Duo memiliki kepribadian yang relatif sederhana dan memiliki kesan yang baik terhadap Li Fugui. Jadi setelah beberapa patah kata, Li Fugui membujuknya dan menjadi bahagia kembali. Di malam hari, di markas rahasia tim kedua dari game ke-6, di kantor wakil kapten Li Fugui setengah berbaring di kursi kulit besar, melihat daftar nama dengan cermat di tangannya. Daftar ini mencatat informasi umum seluruh anggota tim kedua, seperti usia, identitas, kekuatan dan lain sebagainya. Karena dia akan mengambil tindakan, Li Fugui secara alami tidak bisa hanya menggunakan rakyatnya sendiri. Dia sedang melihat daftar ini saat ini, hanya untuk mengekstraksi kelompok orang terkuat. Li Fugui menghitung sebentar dan menemukan bahwa selain anggota yang masih melakukan tugas di luar, saat ini ada 3 master tingkat Mingjin di antara anggota yang dapat dipanggil. Selain itu, sebagian besar anggota lainnya berada di antara tingkat energi gelap dan puncak energi gelap. Hanya ada 1 digit anggota, dan kekuatan mereka saat ini masih tersisa lusa. Namun, anggota dengan level yang diperoleh ini pada dasarnya tidak turun ke lapangan, dan mereka semua menjalankan tugas dan melakukan pekerjaan sambilan dalam tim. Kemarilah, teriak Li Fugui, pintu kantor dibuka, dan kemudian seorang wanita cantik perkotaan yang mengenakan all profesional masuk. Ketika Li Fugui melihat orang itu datang, dia tertegun sejenak, lalu dia mengaguminya sejenak, lalu berkata, si cantik Zhang, kamu tidak pergi. Kenapa kamu kembali, si cantik all perkotaan yang datang? Yang ada saat ini bukanlah orang lain, tidak lain adalah mantan sekretaris Sao Ai Guo, Zhang Jingjing. Zhang Jingjing sedikit tersipu, mendengus dingin, dan berkata, Nona Ben belum diusir, jadi tidak bisakah dia datang? Jika Anda bisa datang, tentu saja Anda bisa. Saya tidak punya sekretaris, jadi sulit untuk melakukan sesuatu. Saya sangat senang ketika Anda datang ke sini. Zhang Jingjing menatap Li Fugui dengan curiga, dan kemudian berkata, mengapa kamu terdengar sangat aneh, ya? Saya benar-benar berbicara dari lubuk hatiku. Saya sangat tulus. Li Fugui berkata dengan serius. Zhang Jingjing menatap Li Fugui dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah,
Oke, jangan berpura-pura, aku pulang saja karena ada yang harus kulakukan di rumah, dan sekarang aku kembali bekerja, tepat pada waktunya. Ngomong-ngomong, saya belum memberi selamat kepada Anda, hooligan besar dan cabul, karena telah menjadi wakil kapten. Terima kasih, Nona Zhang, atas ucapan selamat Anda. Li Fugui mengangguk dengan ekspresi penerimaan. Kemudian dia menyerahkan selembar kertas dan berkata, Zhang yang cantik, tolong bantu saya memanggil semua orang yang ada di daftar, datanglah ke kantor. Oke, ini pekerjaanku, kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Zhang Jingjing memelototi Li Fugui, mengambil catatan itu dan melihatnya sekilas, lalu pergi melakukannya, tapi dia punya satu kaki begitu dia keluar, dia berhenti lagi. Li Fugui meliriknya dengan ragu dan bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Zhang Jingjing mengangkat daftar di tangannya dan berkata dengan terkejut, mengapa kamu tiba-tiba ingin memanggil semua tulang punggung tim kedua kami? Bangun, apa niatmu? Li Fugui bertanya sambil tersenyum, mengapa? Niat apa yang saya miliki? Dan mengapa saya harus melaporkannya kepada Nona Zhang? Baru kemudian Zhang Jingjing ingat bahwa identitas mereka sekarang sangat berbeda. Li Fugui sekarang menjadi wakil kapten tim kedua, dan dia hanya seorang sekretaris. Secara teori, dia tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam keputusan Li Fugui dan hanya bisa mengikuti perintah. Namun apakah Zhang Jingjing adalah karakter yang mau mengaku kalah? Dia mendengus dingin dan berkata dengan marah, Li Fugui, kamu baru menjadi wakil kapten selama beberapa hari, dan kamu sudah berpose denganku. Aku tidak ingin melakukan ini. Selain itu, aku hanya takut kamu akan melakukannya, tusuk aku. Pada akhirnya, kamu harus menyeka pantatmu untuk duo-duo. Li Fugui berkata sambil tersenyum dengan sengaja. Duo-duo tidak perlu menyeka pantatku. Aku memiliki kecantikan besar bernama Zhang untuk menyeka pantatku. Puas. Li Fugui sengaja menekankan kata-kata menyeka pantatnya. Zhang Jingjing tanpa sadar mencibir dan berkata, gadis ini tidak. Suara itu tiba-tiba berhenti. Wajah Zhang Jingjing memerah dengan cepat. Dia menatap tajam ke arah Li Fugui dan mengutuk, mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Li Fugui, kamu sangat mesum, terima kasih atas pujiannya. Wajah Li Fugui masih menyipit, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan sama sekali. Bagaimanapun, Zhang Jingjing adalah anggota keluarga gadis itu, jadi dia harus kalah. Dia mengerti bahwa sangat mustahil untuk memenangkan pertarungan dengan Li Fugui. Hanya saja digoda oleh Li Fugui seperti ini, dan melihat wajah Li Fugui yang semakin tampan, putih dan lembut, serta temperamennya yang nakal, bajingan, dan terkadang mendominasi, dia merasa sedikit aneh di hatinya. Bah. Mengapa Nona Ben begitu tergoda oleh hooligan bau ini? Zhang Jingjing dengan paksa menyela imajinasinya dengan panik. Dia bahkan merasa sedikit panik, tetapi kepanikan itu penuh dengan rangsangan dan kegembiraan. Dengan emosi yang begitu rumit di benaknya, Zhang Jingjing langsung pergi dalam keadaan pikiran yang kacau, bahkan pintu kantor pun lupa ditutup. Li Fugui menggelengkan kepalanya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, apa yang terjadi dengan Nona Zhang hari ini, mengapa dia bertindak sembarangan. Tapi Li Fugui tidak terlalu memikirkannya, karena baginya saat ini, banyak hal yang harus dia lakukan, dan dia tidak tega memikirkan beberapa hal. Tepat ketika Li Fugui mulai memikirkan rencana selanjutnya, Ming Jing masuk ke kantor dengan darah dan pasir hisap. Li Fugui memandang mereka bertiga sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu masih terbiasa di sini? Tuan Ming Jing mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, saya sudah tua, dan saya tidak bisa terbiasa, di mana saja kecuali Kolosseum. Apa yang perlu kami lakukan? Ayolah, saya masih ingin segera kembali ke Kolosseum. Li Fugui berkata cepat, yang saya ingin Anda lakukan sebenarnya adalah rencana yang dibahas kemarin. Ikuti saja kedipan saya nanti, tidak akan lama. Tuan Ming Jing berkata dengan cara kuno, ini semua nomor 2. Jika Anda datang ke sini, Anda harus melakukan segalanya dengan baik. Kekayaan dan kekayaan, kami semua memahami kerja keras Anda, kalau tidak kami tidak akan melakukannya. Setuju untuk bergabung dengan game ke-6. Suetu tidak berbicara, dengan ekspresi patuh di wajahnya. Adapun pasir hisap, dia mendengus pelan.
dan berkata dengan kebencian di mulutnya, "Kami tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Mingjing. Orang-orang seperti kami bahkan tidak memiliki hak asasi manusia, kami adalah budak kulit hitam." Li Fugui berkeringat deras. Dia membela diri dan berkata, "Itu tidak cukup. Budak kulit hitam tidak punya apa-apa, setidaknya kamu punya gaji dan tunjangan, bukan?" Liu Xia mencibir dan berkata, "Bukankah itu masih seorang budak?" Li Fugui segera berkata dengan serius, "Liu Xia, bagaimana menurutmu? Itu tidak benar. Aku mempunyai perasaan yang nyata padamu, dan aku jelas tidak bermaksud memperlakukanmu sebagai budak. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi sekarang." Logikanya, di sana Li Fugui tidak perlu menjelaskannya dengan serius. Bagaimanapun juga, tidak peduli apa yang dia jawab atau tidak satu pun dari 3 orang yang berdiri di depannya bisa pergi. Namun Li Fugui tetap menaruh perhatian besar pada tim building. Konon kalau orang sudah gila akan sulit memimpin tim, pokoknya tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengatakan hal yang baik. Jadi apa salahnya mengatakan beberapa kata lagi. Kedua, apa yang dikatakan Li Fugui sebenarnya tidak salah. Dia sangat baik kepada bangsanya sendiri. Selama dia bisa memberikannya, dia tidak pernah pelit penyebab langsung dari telapak tangannya. "Liu Xia, kamu bertindak terlalu jauh." Mendengar kalimat terakhir, Suetu mengira Li Fugui sedang marah. Wajahnya sedikit berubah, dan dia memarahi. Liu Xia mendengus dan berkata dengan sedih, Kamu, tunggu saja sampai kamu dijual dan dibayar kembali." Suetu mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak pernah merasa bahwa saya dijual." Liu Xia sedikit marah di dalam hatinya. Dia berpura-pura hanya sekarang, tapi sekarang dia benar-benar marah. Dia berpikir bahwa dia tidak bergabung dengan geng secara sukarela sama sekali, tetapi dipaksa oleh Li Fugui. Jadi dia hanya bisa menuruti Li Fugui. Ini selalu menjadi dendam di hatinya. Hanya saja sebelumnya Li Fugui tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan, melainkan memberi banyak manfaat, sehingga Liu Xia melupakan ketidaknyamanan tersebut. Tapi sekarang setelah lelucon itu selesai, dia merasa tidak nyaman, tapi dia langsung mengingatnya. Tentu saja ini bukan karena pasir hisap itu bodoh. Sebaliknya, justru karena Liu Xia terlalu pintar dan terlalu sombong sehingga dia tidak pernah bisa menerima bahwa diri sebaik itu akan jatuh pada Li Fugui. Ini sungguh tidak bisa dipercaya, memalukan dan sangat terhina. Dalam hati Liu Xia, dia selalu berpikir bahwa suatu hari dia harus menemukan jalan kembali, dan itulah mengapa dia memiliki emosi saat ini. Li Fugui tentu saja tidak bodoh. Sekilas dia tahu ada yang tidak beres dengan Quicksand. Li Fugui tahu bahwa jika dia tidak membantu Liu Xia melepaskan ikatan ini hari ini, mungkin akan sulit untuk menaklukkannya di masa depan. Memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum, berdiri dari kursinya, menatap Liu Xia dan berkata, "Liu Xia, aku tahu kamu tidak puas denganku." Bersambung.